pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dianjurkan untuk mengajak dan mengajarkan keluarga kita, anak cucu kita, dan keluarga besar kita untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, umiru auladakum bis sholat, perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, yaitu ketika anak tersebut berusia 7 tahun. Dalam arti apa? Ketika anak sebelum umur 7 tahun, dia harus diajarkan tentang bagaimana cara sholat. Otomatis ketika anak kita suruh sholat, berarti dia harus mengerti yang namanya sholat, harus mengerti rukunnya sholat, harus mengerti syarat wajibnya sholat, harus mengerti apa-apa yang membatalkan sholat, dan tentang hukum-hukum di dalam bab sholat. Dia harus mengerti. Dalam artian kita harus mendidik anak kita semenjak dini. Kita masukkan di majlis taklim, di TPA, agar mengerti tentang sholat. Sehingga ketika 7 tahun kita perintahkan dia untuk sholat, akhirnya anak-anak kita bisa langsung mengerjakan sholat dengan sesuai tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Orang yang mengerjakan ibadah apapun, apalagi sholat, dia tidak mengerti ilmunya, tidak mengaji, dan tidak belajar daripada tuntunan-tuntunan sholat, dia melaksanakan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lainnya tanpa dilandasi daripada ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para pemirsa, sangat pentingnya sholat. Dan juga apa? Wadribuhu fil ashar. Ketika usia 10 tahun kita harus memukul. Dalam artian di sini bukan memukul langsung dipukul dengan benda-benda keras, bukan. Akan tetapi apa? Dengan kita peringatkan, nak, awas kalau kamu nggak sholat, itu ada peringatan. Entah kita naruh kecut, kita naruh lidi, kita naruh kayu, kita ingatkan, awas, tapi jangan kita pukul beneran. Ya, karena sekarang kita perlu untuk mengenalkan suatu perintah Allah dengan kita memberikan pemahaman yang baik. Tidak langsung kita pukul, wadribu fil ashar, pukul ketika umur 10 tahun. Jangan. Ada kenapa? Ini suatu hanya untuk peringatan. Wadribu ini kasih peringatan. Kalau kamu nggak sholat, misalnya dihukum seperti apa? Uang jajannya dikurangin, ataupun kalau kamu nggak sholat, kamu nggak boleh nonton televisi, ataupun nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bermain. Maka dari itu pentingnya kita ajak keluarga kita untuk mendirikan sholat dan mengerti tentang sholat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan begitu banyak ancaman buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Bukan hanya namanya tertulis di pintu neraka, bahkan orang yang meninggalkan sholat, saudara, itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih hina daripada, mohon maaf, seperti seekor babi. Ada suatu cerita ketika itu Nabi Sulaiman memanggil beberapa hayawan. Di antaranya dipanggillah seekor sapi. Hai sapi, dengan apa yang bisa engkau lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah engkau dijadikan seekor sapi? Sapi bilang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabiullah, ketahuilah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dijadikan aku ini menjadi seekor sapi. Walaupun tubuhku besar, tapi aku masih bisa bermanfaat untuk manusia. Dagingku bisa dimakan oleh manusia dan susuku bisa diperah untuk manusia. Kemudian ditanya lagi, di situ ada seekor kambing. Seekor kambing pun ditanya, sedangkan engkau bagaimana kambing? Kambing menjawab, ya memang Allah menjadikan aku seekor kambing, menjadi seekor hayawan. Tubuhku lebih kecil ketimbang seekor sapi, tapi aku bersyukur kepada Allah, aku masih bisa manfaat untuk manusia. Dagingku juga bisa dimakan, susuku juga bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa diminum untuk kesehatan. Setidaknya aku tidak lebih rendah
daripada seekor ayam. Kemudian ayam pun menjawab pertanyaan daripada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, aku memang seekor ayam. Kakiku hanya 2, tidak seperti seekor kambing dan seekor sapi. Akan tetapi walaupun tubuhku kecil seperti ini, aku masih bermanfaat untuk manusia, selain daripada dagingku bisa dimakan oleh manusia, dan juga aku di setiap waktu pagi menjelang waktu subuh, Allah mentakdirkanku aku bisa berkokok sehingga membangunkan orang untuk melaksanakan sholat subuh. Setidaknya aku tidak dijadikan seperti seekor anjing. Kemudian anjing pun menjawab, wahai Nabi Sulaiman, aku pun bersyukur aku dijadikan seekor anjing. Walaupun aku ini bisa dikatakan binatang yang najis dan aku haram untuk dimakan, akan tetapi aku masih mempunyai manfaat. Untuk apa? Aku bermanfaat untuk menjaga rumah-rumah orang, menjaga ladang orang, sawah orang. Di sini aku bisa juga mengambil daripada binatang buruan seseorang ketika mereka berburu, dan aku bisa mengejar buruan tersebut. Setidaknya aku masih bisa bermanfaat untuk manusia. Dan setidaknya juga aku bersyukur kepada Allah, aku tidak dijadikan lebih buruk daripada seekor babi. Kemudian babi ini juga berkata, wahai Nabi Sulaiman, aku pun bersyukur kepada Allah. Walaupun aku dijadikan seekor babi, dan aku pun menjadi binatang bisa dikatakan najis, dan juga aku haram untuk dimakan oleh umat-umat muslim, setidaknya aku pun masih mendingan, masih lebih ringan, tidak lebih buruk daripada orang yang meninggalkan sholat. Kita ketahui, mohon maaf para pemirsa, babi ini seekor hayawan yang dia makan kotorannya sendiri. Bahkan babi bisa menikahi, mengawini, mohon maaf, ayah babi, ibu babi, anak babi. Dia bisa berhubungan dengan keluarganya sendiri. Sampai sebegitunya. Memang ada beberapa hayawan yang dia enggan untuk berhubungan dengan yang masih ada keturunannya. Tapi babi, dia bisa berhubungan dengan anak babi, berhubungan dengan orang tuanya babi. Nah, ini seekor babi yang kita anggap, boleh kita anggap buruk sekali seekor babi. Akan tetapi kata babi, aku lebih merasa lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat. Dan juga orang yang tarikus sholat bukan lebih buruk dari babi, tetapi mohon maaf, lebih babi daripada babi. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, bahwasanya innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama wa yusolli, dan ketika dia berdiri mendirikan salat untuk melakukan salat, atta bidzunubihi, dia akan datang bersama dosa-dosanya, kuliha, seluruh dosa-dosanya. Menurut keterangan ulama di sini mengatakan bahwasanya dosa-dosa kecil mereka dibawa ketika mereka salat, fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, dan akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa orang yang mendirikan salat tersebut di atas kepalanya dan di atas kedua bahunya.